Dimensi penampangnya sama. Tetapi ini juga harusnya sama ya, ini ada yang salah ini. Ini oke, saya samakan ya, ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Jadi karena tulangannya satu baris, maka D dan D aksennya untuk momen positif dan negatif ini juga harus sama. Kemudian ini mutu bahannya, F aksen C dan F nya. Nah, tulang tariknya untuk momen negatif, tulangan tariknya 5, diameter 19. Tulangan tekannya 3, diameter 19. Maka untuk momen positif dibalik sekarang kan. Ini dipindah ke sini menjadi tulangan tarik. Ini dipindah ke sini menjadi tulangan tekan, gitu kan? Jadi untuk momen positif ini tulangan tariknya adalah 3, tulangan tekannya 5, gitu ya. Nah, terus dilakukan perhitungan sehingga didapatkan terakhir MN-nya. Yang ini untuk negatif adalah 28 sekian, ini 15 sekian. Ya. Nah, maka andaikan MU negatifnya sekian, maka saya bisa membagi VMN dibagi MU hasilnya 1,05. Ya. Kemudian karena ini rangka momen menengah, saya harus membagi MN positif ini dengan ini berapa hasilnya? Ternyata hasilnya 0,525 di atas sepertiga. Jadi memenuhi syarat baik dari kekuatan ini rasionya 1,05 maupun dari rasio MN positif dibagi MN negatif. Nah, untuk mengukur efisiensi misalnya kan, ini kuat dengan rasio kekuatan 1,05. Coba kalau tulangan tariknya sekarang saya kurangi 1 menjadi 4. Nah, 4 dan 2 misalnya kan. Ini otomatis menjadi terbalik juga 4 dan 2. Oke, coba apa yang terjadi sekarang dengan kekuatannya. Nah, kekuatannya menjadi rasionya 0,85. Jadi tulangan saya tadi dikurangi 1 saja sudah menjadi tidak kuat. Itulah tulangan yang efisien. Kalau dikurangi 1 masih kuat, berarti yang tadi terlalu banyak, gitu ya. Jadi saya kembalikan, ini menjadi terus menjadi 5. Kalau apa? Nah, ini pun sebenarnya boleh 2 ya, boleh 2. Oke, coba sekarang misalnya 5 dan 2. Nah, ini syaratnya tetap terpenuhi kan, 1,05 dan rasio ini MN positif dibagi negatif masih 0,429 di atas 0, di atas 0, di atas sepertiga. Jadi masih memenuhi syarat ya. Nah, jadi mestinya hasil perhitungannya menjadi seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tadi Putra masih ada kesalahan di dalam perhitungannya. Mungkin yang lain akan share, silakan. Coba saya ingin lihat pekerjaannya Ihsan. Bagaimana Ihsan? Ada Ihsan? Ada Pak, sebentar Pak. Ya, silakan share screen Ihsan. Salah tidak apa-apa ya, justru kalau salah biar kita tahu sama-sama bahwa masih ada kesalahan dan harus diperbaiki. Baik, sama seperti Putra tadi, maka MU untuk Ihsan saya anggap benar dulu ya. Berapa MU-nya Ihsan? Yang negatifnya 9, Pak. Mana coba lihat. Oke, 9, sekian. MU positifnya 6, sekian. Ya, baik. Terus digunakan tulangan atasnya 9, tulangan bawahnya 3. Nah, untuk rangka momen menengah, memang sebaiknya seperti ini. Tulangan bawah itu adalah kira-kira sepertiga tulangan atas. Tetapi kalau tidak bisa, ya dibulatkan ke atas. Misalnya begini, kalau 6, tulangan atasnya 6, maka tulangan bawahnya 2. Kalau 5, kan tidak mungkin 1, sekian. Jadi bawahnya 2 juga, begitu ya.
Jadi kira-kira rasionya minimum tulangan bawah itu sepertiga tulangan atas. Baik, berapa hasilnya VMN negatifnya? 258. Nah, ini lebih luar biasa lagi ya. VMN-nya 258, padahal MU-nya cuma 9. Ya, ini kan luar biasa ya. Ini juga sangat-sangat kuat. Tetapi ini kan asumsinya MU-nya benar dulu ya. Padahal mestinya saya harus mencurigai, kok MU-nya kecil sekali, gitu ya. Mungkin juga ada beban-beban yang belum diperhitungkan. Tapi nggak apa-apa, kita anggap benar dulu. Dengan MU negatif sebesar 9, didapatkan VMN-nya 258. Ini sangat-sangat boros ya. Dengan tulangan berapa tadi? 9 dan 3 ya. Oke, coba Iya, Pak, sekarang 93. diganti. Coba Ihsan diganti 2 dan 2 saja coba. 2 dan 2. Ya, coba ke bawah berapa? ,132 ya. Masih terlalu besar kan? Tapi oke lah, ini kan karena MU-nya masih salah ya. Nah, jadi tadi seperti itu cara mengukurnya. Kita coba kurangi saja tulangannya. Apakah menjadi tidak kuat? Kalau menjadi tidak kuat ya berarti tulangannya sudah pas gitu ya. Baik, jadi oke, sekarang coba lihat VMN positifnya. Nah, aneh kan? Padahal tulangannya sama. Atas 2, bawah 2. Kan harusnya VMN-nya juga sama. Oh, ini masih beda ya? Oke, coba 22. VMN-nya 62. Yang di negatif berapa? 132. Ya. Nah, ini kan masih aneh juga ya. Tulangannya kan sama, atas 2, bawah 2. Maka MN positif dan negatifnya harus sama. Ya, nah ini juga kelihatannya Excel-nya Ihsan masih salah juga ini. Jadi begini, kalau kita membuat sebuah program Excel ya, jadi kita siapkan untuk digunakan kapan saja. Jangan digunakan untuk menyelesaikan satu buah persoalan. Nah, artinya program yang kita buat itu harus diuji dengan banyak kasus. Ini barusan kita uji ya, dengan tulangan atas dan bawah sama, langsung kelihatan bahwa ternyata masih salah. Kalau sudah benar, maka MN-nya akan sama, VMN-nya akan sama, positif dan negatif ya. Ya, nah kelihatannya masih, atau ada yang sudah benar kira-kira perhitungan momennya, tulangannya. Saya mau coba Pak, tapi pindah ke laptop dulu Pak. Oh iya boleh, siapa ini? Baik, Ihsan silakan stop dulu, perbaiki dulu ya. Siapa yang tadi mau share? Rina Pak, tapi Rina, lagi ya. pindah dulu ke laptop Pak. Baik, baik silakan. Sambil menunggu Trina, silakan kalau yang lain ada pertanyaan.
Sebentar Pak, ini laptopnya agak lama. Bapak mungkin share screen-nya boleh dibantu sama teman saya Pak, soalnya laptopnya lama. Boleh, silakan. Bapak izin bertanya dulu, Ya, Pak. ya. Ya, Pak, tadi kan yang Ihsan sama Putra tuh MN sama MU-nya jaraknya jauh ya, Pak? Ya, betul. Nah, Terus? berarti itu, Pak, perencanaan di data yang di Excel yang kayak FC, terus kayak selimut beton sama FV juga harus disesuaikan dengan yang ETABS berarti ya, Pak? Oh, begini. Sampai di tahapan ini, kita masih menyiapkan untuk menghitung tulangan secara manual. Belum menggunakan ITABS ya. Karena itu, data yang terkait tulangan di ITABS tidak perlu diperhatikan dulu. Kita hanya berharap dari ITABS kita dapatkan gaya dalam. Kemudian kita hitung secara manual. Nah, maksud saya supaya paham dulu bagaimana cara menghitung tulangan. Nanti setelah itu mau menghitung dengan tulangan dengan ITABS, boleh silakan saja. Nah, kalau sudah sampai begitu, sampai di situ, betul, Fitra. Kita harus menyesuaikan semua data-data penampangnya, kita sesuaikan dengan model yang ada di ITABS. Ya. Oh, sorry, terbalik. Model yang di ITABS harus kita sesuaikan dengan perhitungan-perhitungan kita. Itu kalau kita akan menghitung tulangan dengan ITABS ya. Kalau kita akan menghitung tulangannya masih manual ya sudah. Semua keperluan data yang terkait dengan tulangan di ITABS diabaikan dulu. Begitu, Fitra. Tapi, Pak, untuk MU itu bukannya waktu kemarin tuh diperoleh dari ITABS ya, Pak? Kalau MU-nya iya, betul. Karena itu kan tadi saya katakan, saya anggap MU-nya Putra dan MU-nya Ihsan sudah betul. Gitu kan? Jadi mungkin saja kenapa jauh antara MU dengan VMN, mungkin MU-nya juga masih salah. Begitu, Fitra. Jadi harusnya betul kita ambil MU itu adalah nilai maksimum dari semua kombinasi beban yang ada di dalam ITABS. Begitu harusnya. Oh iya, baik Pak, paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana, Trina, sudah siap? Udah Pak, itu dari Mila paling share screen-nya. Ya, boleh. Ya, baik. Coba kita lihat dulu berapa MU-nya. MU-nya ada di paling bawah Mil. Sebentar. MU negatif sama dengan 77,1554. Betul ya, Iya Trina? Pak. MU positifnya ada? Ada di kanan Mil yang ke atas sedikit. Stop dulu. MU positifnya 19, sekian. Baik. Nah, ini juga ada MU positif negatifnya ya. Kemudian tulangan yang dicoba adalah berapa? Tulangan yang dicoba 4 sama 3, Pak. 4 dan 3. Oke, saya anggap benar dulu. 4 dan 3. Sehingga hasilnya VMN-nya berapa? 125 kalau untuk yang negatif. 125 ya. Oke, lebih besar. Terus yang positifnya 95. Nah, ini kita lihat di sini bahwa masih cukup jauh ya jarak antara VMN dengan MU-nya. Nah, coba sekarang kita kurangi satu dulu.
Coba ke atas, Mila. Dikurangi 1 tulangan atasnya. Ya, itu 3. Oke, stop dulu ya, coba dulu. Itu jangan dulu, yang kanan jangan dulu, biarkan dulu saja. Berapa sekarang VMN di negatifnya? Coba lihat ke bawah. VMN negatifnya berapa? Nah, kenapa jadi hilang? Ini kelihatannya program ini tidak bisa menghitung dengan benar kalau tulangan tarik dan tulangan tekannya sama luas. Oke, coba diganti dulu tulangan bawahnya menjadi 2, Mila. Yang itu, oke, itu 2 ya. 2, coba kita lihat. Loh, kok hilang juga? Mila, itu pi-nya pakai titik, jangan koma, 0,9-nya. Oh ya, oke. Ya, jadi VMN-nya menjadi 95. Tadi berapa ya waktu? Tadi 125, Pak. Terus, oke. Jadi masih kuat kan dengan 32. Coba sekarang kurangi lagi, Mila, 22. Ya. 65, tidak kuat ya. Nah, inilah yang benar ya. Kalau sudah dikurangi 1 sudah tidak kuat, berarti yang betul adalah 32. Oke, kembalikan lagi, Mila, 32. Sudah ya, itu sudah betul kalau begitu 32. Diameternya berapa? 16. Oke. Nah, berarti sekarang yang kanan adalah 23 kan? Tariknya 2, tekannya 3. Oke, coba kita lihat. Berapa VMN-nya? 65, Pak. 65. Ya, ini kan sudah tidak bisa dikurangi lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau ini terlalu jauh, nggak apa-apa. Kemudian VMN positif dibagi negatifnya adalah 65 dibagi 95. Itu lebih dari sepertiga kan. Oke. Ya, baik. Ini contoh yang kalau ilmunya sudah benar ya berarti ini benar gitu ya. Tinggal nanti dilihat apakah tulangan atas 3 dan tulangan bawah 2 itu sudah memenuhi persyaratan tulangan minimum dan tulangan maksimum. Bapak Ya. izin bertanya, Pak. Ya. Kalau yang dicek itu tuh kan dari ro-nya ya, Pak. Saya ngeceknya dari ro-nya. Yang dicek Ya. itu ro aktualnya aja atau sama ro tarik ro tekan aktualnya juga, Pak. Soalnya kalau misalnya diubah jadi 3 sama 2, nah ada yang tidak oke-nya di yang ro aksen aktual. Oh, ya. Oke, sebentar. Ro aksen aktual 0,003. Sebentar ya. Berapa syaratnya untuk ro aksen aktualnya? Ro aksen minimumnya berapa? Ro minimumnya 0, yang tadi ke bawah, Mil, maaf. Itu 0,04 itu bukan? Oh iya, sebentar ya. Ada ro minimum sebesar 0,004, ada 0,0034. Maka digunakan 0,004 ya, sehingga ro aktualnya memenuhi syarat karena nilainya 0,0044. Nah, untuk ro aksen minimumnya berapa? Itu ya. 0,03 karena itu dibandingkan dengan 0,04 tidak oke begitu, Trina? Halo, Trina. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, oke. Nah, ini begini, ini pertanyaan bagus ya. Yang dimaksud dengan 1,4 dibagi F yield itu kan tulangan tarik. Ya, tulangan tarik. Sehingga kalau misalnya di dalam kasusnya Trina ini tidak ada MU positif, maka kita bisa mengabaikan kalau ro aksen aktual tidak memenuhi syarat. Ya, tetapi masalahnya adalah Trina punya momen MU positif sehingga kita
pindah ke tabel yang kanan, menjadi row aktualnya yang tidak oke kan? Iya, Pak. Nah, inilah yang masalah. Inilah yang masalah. Jadi kalau begitu memang tulangan 2 buah itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau begitu harusnya menjadi berapa? 3-3 kan begitu ya? Iya. Itu koreksinya, Trina. Oh iya, Pak. Nah, jadi kalau begitu harus 3-3. Ya, baik. Saya anggap nilainya benar dulu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, prinsipnya ya. Kita membandingkan VMN negatif dengan MN negatif. VMN positif dengan MU positif kalau MU positifnya ada. Kemudian dibandingkan MN positif terhadap MN negatif. Tidak boleh kurang dari 1/3. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya anggap ini perhitungannya Trina sudah benar. Coba saya cek sedikit ya. Coba saya cek sedikit. Datanya berapa? Lebarnya berapa, Trina? Lebarnya 300, Pak. 300. D-nya berapa? Apanya, Pak? D, tinggi efektif. Tinggi efektifnya 454. 454. Oke. D aksen berapa? Di aksennya 46. 46. Kemudian F aksen C-nya berapa? F aksen C-nya 30. 30. F yield-nya 400. 400. Kemudian tulangan tariknya tadi 3 ya? Iya, Pak. 3, diameter 16 ya. Diameter 16. Kita coba dulu yang 2 ya. Tulangan tekannya 2 dulu. VMN-nya tadi, MN-nya saja. MN-nya berapa? Dengan 32. MN-nya 106,056. 106, oke. Itu persis seperti hitungan saya ya. 106, sekian, oke. Kemudian sebentar ya. Nah, MN positifnya dengan 2 dan 3? MN positifnya 72,914. Nah, ini yang agak beda. Oh, sorry, saya masih belum menyesuaikan datanya. 354 ya, 454. Berapa, Trina? 72,914. Ya, bagus. Ya, jadi perhitungan MN-nya Trina sudah bagus ya. Oke, coba sekali lagi dengan 33. 33. Berapa MN negatifnya? Sama ya, negatif positif sama. Berapa MN-nya? MN-nya jadi 106,111, Pak. Ya, bagus. Sudah. Nah, ini mungkin bisa jadi perbandingan ya. Hitungan Trina, perhitungan MN-nya sudah benar ya. Tinggal meyakinkan bahwa MU-nya sudah benar. Nah, kalau MU-nya juga sudah benar, maka hitungan Trina ini sudah selesai sampai di sini. Ya, sudah memenuhi syarat. Tulangannya adalah 33 gitu ya. Kebetulan 33. Nah, tetapi ketika ada tulangan yang terpaksa dipasang karena tidak memenuhi persyaratan minimum, itu artinya penampangnya masih sedikit terlalu besar. Itu saja secara kualitas ya. Tapi secara prinsip perhitungannya Trina sudah benar. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, terima kasih Mila, Trina. Silakan kalau yang lain ada pertanyaan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mila. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, jadi saya minta yang masih salah-salah tadi diperbaiki dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi pada pukul 1 ya.
1 atau setengah 2? Pukul 1 ya? Di jadwal setengah 2, Pak. Oh, setengah 2, baik. Kalau begitu nanti kita lanjutkan pada pukul setengah 2. Kita coba dari Putra dulu, mudah-mudahan nanti sudah benar ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu untuk sesi pagi ini. Kita sambung nanti setengah 2. Ya, kita lanjutkan lagi dengan Palok. Kalau Paloknya selesai, kita masuk ke Kolok. Mengikuti contoh yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Ya, tapi mungkin belum sampai di situ ya. Kalau nanti lentur sudah selesai, kita coba masuk ke geser Palok dulu. Ya, sebentar, ada yang saya lupa. Oh ya, karena tadi sesi pertama tadi ya, pukul 7 tadi saya terlambat membuka presensi.